ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق وحق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون كما قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan kepada kita beragam kenikmatan, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, sehingga kita bisa bersimpuh di hadapan Allah, menjalankan berbagai macam ketaatan, menjalankan kewajiban kita di hadapan Allah. Semua ketaatan yang kita kerjakan bukan semata-mata karena kehebatan dan kekuatan kita, namun semua adalah pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Tanpa kekuatan dan pertolongan dari Allah, mustahil jamaah kita bisa melakukan berbagai macam ketaatan. Maka wajar ketika ada seruan memanggil-manggil kita berulang kali, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita menjawabnya dengan penuh kesadaran diri, dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Sebuah respon jawaban kesadaran, kita sadar tidak ada daya, kita sadar tidak ada upaya, kita sadar tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan, melainkan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Maka jamaah sekalian, tanpa pertolongan dari Allah, kita tidak ada apa-apanya. Wajiblah kita bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya kita bisa menyempurnakan amal-amal soleh kita. Jamaah sekalian, ada sebuah bangsa secara geografis terletak sekitar 170 km dari Tabuk, Saudi Arabia. Terletak di Jazirah Arab. Bangsa tersebut adalah bangsa yang sangat makmur, sejahtera, semuanya ada. Mereka hidup happy, bahagia. Namun kelak bangsa tersebut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke akar-akarnya. Bangsa tersebut adalah bangsa Madian, yang kisah-kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa Allah membinasakan mereka, jemaah? Karena mereka terbiasa dengan 3 penyimpangan. Penyimpangan yang dinormalisasikan, dianggap normal, dianggap wajar, dianggap lumrah, sehingga ketika ada seorang yang mengingatkan mereka, mereka merasa terganggu, mereka merasa tersinggung, karena kepentingan-kepentingan yang mereka rasakan benefitnya selama ini diganggu-ganggu oleh para pembawa peringatan. Allah mengutus seorang khatibul anbiya. Beliau dijuluki khatibul anbiya.
khatibnya para nabi. Karena memiliki kemampuan orasi yang luar biasa. Bernama Nabi Syuaib alaihi salam. Dan Nabi Syuaib ini termasuk salah satu nabi yang berdarah Arab asli. Hanya 4 orang nabi jamaah yang berdarah Arab asli. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya nabi itu dan para rasul didominasi dari kalangan Bani Israel, keturunan dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Maka wajar ketika orang-orang Yahudi yang mengharapkan hadirnya nabi terakhir, mereka menanti-nanti nabi terakhir adalah hadir dari kalangan Bani Israel. Mereka menunggu, namun mereka akhirnya kecewa berat saat mengetahui nabi terakhir adalah nabi dari kalangan bangsa Arab. Maka muncullah perasaan hasad benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Syuaib alaihi salam ditugaskan oleh Allah untuk meluruskan 3 penyimpangan ini. Penyimpangan yang pertama adalah penyimpangan yang berkaitan dengan akidah. Bangsa Madian juga dikenal dengan yang disebut sebagai Ashabul Aikah. Apa itu Ashabul Aikah? Para penyembah pohon besar. Pohon-pohon besar dianggap sakral. Pohon-pohon yang usianya ratusan tahun dianggap memiliki manfaat dan menghadirkan mudarat dalam kehidupan mereka. Maka mereka sangat mendewakan pohon-pohon tersebut, memberikan seserahan-seserahan, sesembahan-sesembahan, bahkan sesajen-sesajen untuk mendatangkan manfaat dalam hidup mereka. Dan ini terjadi turun-temurun jamaah sekalian. Maka jamaah, ini adalah dosa masa lalu yang ternyata diduplikasi di zaman sekarang masih ada jamaah sekalian. Sebagian masyarakat yang mensakralkan benda-benda tertentu, yang mensakralkan pohon-pohon tertentu, bahkan mensakralkan gunung-gunung tertentu untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah mengandung kesyirikan. Penyimpangan yang kedua, bangsa Madian terkenal dengan bangsa penyamun. Mereka terkenal dengan kekejamannya untuk merampok para musafir di tengah jalan. Bukan hanya merampas hartanya, tapi mereka menghabisi jiwa. Korban-korbannya dihabisi dengan teganya, dengan sadisnya. Dan yang tidak kalah mengerikannya jemaah, penyimpangan yang ketiga. Mereka menormalisasikan penyimpangan dalam hal muamalah. Menormalisasikan penyimpangan at-tatfif. Atau di surat Juz Amma ada disebut surat Al-Mutaffifin. Perilaku curang. Kecurangan itu bagi mereka hal yang lumrah. Kecurangan bagi mereka adalah hal yang wajar. Kenapa? Sudah menjadi culture. Sudah menjadi kultur budaya masyarakat. Sehingga ini dianggap hal yang biasa-biasa saja. Normal. Maka ketika ada orang yang mengingatkan mereka menjadi seorang whistleblower, peniup fluid, yang mengingatkan penyimpangan-penyimpangan mereka, mereka tidak terima. Kenapa? Kepentingan mereka terganggu, syahwat mereka terganggu. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi Syuaib diberikan amanah untuk menyampaikan dakwah, dan dakwah yang pertama beliau lakukan, konten utama dakwah beliau adalah konten yang berkaitan tentang akidah. Dan semua nabi dan rasul jemaah, ketika menyampaikan dakwahnya di hadapan umatnya, yang pertama kali mereka luruskan konten dakwahnya adalah terkait tentang akidah. Meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang selama ini berkaitan dengan keyakinan mereka terhadap sebuah benda, terhadap sakralnya sebuah pohon-pohon besar, dan seterusnya. Dan tugas yang kedua yang dilakukan Nabi Syuaib alaihi salam adalah meluruskan penyimpangan yang berkaitan at-tatfif tadi. Mutaffifin. Bagaimana perilaku ini berawal dari membiarkan hal-hal yang kecil. Kecurangan-kecurangan kecil dianggap hal yang
lumrah, normal. Kenapa? Cuma receh. Kan saya menguranginya nggak banyak-banyak. Saya melakukan, ya makanya jamaah, al-mutaffifin berasal dari kata at-taffif, sesuatu yang cuma seujung, hanya seujung kuku. Nggak banyak memang yang diambil jamaah. Tapi karena menganggap ini adalah hal yang receh, yang mereka curangi, dianggap normal, sehingga menjadi bola salju yang terus membesar, 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 dan berefek panjang. Berawal dari membiarkan kecurangan-kecurangan kecil. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka itu yang penting dirinya dapat untung, baik posisinya adalah sebagai seorang penjual maupun pembeli. Ketika dia membeli, dia pengen ditambahin. Mungkin yang ditambahin cuma sedikit doang jamaah, tapi ini tindakan mutaffifin. Ketika mereka menjual, mereka kurang-kurangin timbangannya. Dan praktek-praktek itu dianggap normal. Maka wajar ini menjadi budaya, menjadi kultur masyarakat, sehingga membesar, dan berujung kepada kehancuran. Maka Nabi Syuaib menyampaikan pesan secara persuasif kepada mereka, wala tangkusul mikya wal mizan. Jangan kalian lakukan kecurangan, jangan kurang-kurangin timbangan. Inni arakum bi khair. Jamaah, Nabi Syuaib udah ngingetin, aku melihat kalian dalam keadaan khair. Hidup kalian sudah baik. Hidup kalian sudah makmur. Hidup kalian sudah kaya raya. Sudah semua punya ada. Apa yang lagi dicari? Apa lagi yang dicari? Masih mencari yang receh-receh. Masih melakukan kecurangan-kecurangan. Sehingga apa yang terjadi? Inni akhafu alaikum azab yaumin muhit. Aku khawatir nanti kalian akan dihadap oleh Allah kalau kalian tidak menghentikan penyimpangan-penyimpangan ini. Jamaah sekalian, kita berkaca dari apa yang dilakukan bangsa Madian. Dan begitu banyak track record umat terdahulu yang akhirnya binasa ketika mereka merespon semua ajakan Nabi, tarbiyahnya para nabi, didikan para nabi, dakwahnya para nabi dengan penolakan. Mereka mengintimidasi Nabi, mengusir Nabi, bahkan mengancam-ngancam Nabi, bahkan menantang-nantang azab. Jemaah, negeri kita sudah 81 tahun merdeka. Jangan sampai keadaan kita tidak ada progresnya, tidak ada perkembangannya, tidak ada kemajuannya. Jangan sampai kalah dengan negara dan negara tetangga yang mungkin merdekanya kita lebih dulu dibandingkan mereka. Mengapa hal ini terjadi? Boleh jadi karena menduplikasi apa yang dulu pernah dilakukan bangsa-bangsa terdahulu, jamaah sekalian. Penyimpangan secara keyakinan, penyimpangan secara moral, bahkan penyimpangan secara muamalah. Dari skup terkecil jamaah, kita akan melihat menormalisasikan kecurangan bahkan dari tingkat sekolah dalam ajang perlombaan. Mulai dari hal-hal kecil saja kecurangan itu dibiarkan, bahkan dianggap normal. Kan masih kecil, masih anak-anak, sehingga mereka rekam itu dan dianggap kecurangan adalah hal yang normal, kecurangan adalah hal yang wajar, dan direkam menjadi memori jangka panjang, sehingga kelak nanti mereka akan merekam terus. Ketika tumbuh dewasa akan menganggap ini adalah hal yang normal. Maka ketika ada penyimpangan, ketidakadilan, berbagai macam jenis kecurangan yang terjadi jamaah, semua berawal dari yang kecil-kecil jamaah. Bayangkan, Allah mengancam jamaah dengan ancaman yang sangat keras. Diawali dengan kata wailun. Wailun jamaah. Ada dua surat yang diawali wailun. Yang pertama al-humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Yang kedua al-mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Dan dua surat ini berkaitan dengan hubungan kita sesama manusia. Hablum minanas kita jamaah. Kenapa Allah ancam dengan sangat tegas wailun jamaah? Karena resikonya sangat besar. Ketika kita memiliki dosa yang kaitannya dengan wailun,
kaitannya dengan hablum minan nas, maka akan terjadi muflis, bangkrut kita jemaah. Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, tadruna muflis, tahu kalian siapa orang yang bangkrut itu? Orang menyangka orang yang bangkrut itu orang yang gulung tikar usahanya, orang yang gulung tikar bisnisnya, orang yang tidak ada duit, orang yang nggak punya dinar atau nggak punya dirham. Lah, orang yang bangkrut adalah orang yang membawa pahala sholatnya, pahala sedekahnya, namun pahala semua hilang. Karena apa? Karena dituntut oleh orang yang pernah dia zolimi, oleh orang yang pernah dia curangi. Bayangkan, jika satu orang di dunia pernah dia curangi, pernah dia zolimi, menuntut balas di hadapan Allah di persidangan akhirat yang tidak mungkin bisa direkayasa, tidak mungkin bisa dimanipulasi jamaah sekalian, itu membuat pahalanya menghilang. Bayangkan jika yang menuntut bukan satu orang, tapi 1000 orang, atau bahkan jutaan orang, karena pernah dirugikan oleh pihak-pihak tertentu yang mencurangi dia, yang menzolimi dia. Bayangkan jemaah, bagaimana nasibnya kelak di yaumul hisab. Sungguh sangat mengerikan. Maka banyak di antara mereka yang mengatakan, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Hartaku sudah nggak ada manfaatnya, power yang aku punya sudah nggak ada pengaruhnya. Dulu mungkin dengan harta, dengan power, dengan kekuatan, kekuasaan yang dia miliki bisa mengatur semuanya. Namun kelak di yaumul hisab semua tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga negeri kita yang sangat kita cintai ini jemaah, yang sudah merdeka 81 tahun yang lalu, tidak dicabut keberkahannya sebagaimana bangsa Madian jemaah. Dan semoga kita menjadi negeri yang bukan hanya merdeka secara slogan, tapi kita bisa merdeka dari penyimpangan akidah, merdeka dari penyimpangan moral, dan merdeka dari berbagai macam bentuk ketidakadilan, kecurangan, dan kezaliman. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah alladzi ghafir dhanbi wa qabil at-tawbi syadidil iqabi liqawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berbagai macam penyimpangan masih terjadi di negeri kita, termasuk penyimpangan dalam hal yang berkaitan dengan penistaan Al-Quran. Beberapa tahun yang lalu terjadi penistaan Al-Quran. Bahkan puluhan tahun yang lalu pernah terjadi penistaan Al-Quran. Ada salah satu kelompok komunis yang merusak, merobek-robek Al-Quran dalam peristiwa Kanigoro. Dan baru saja terjadi di negeri kita jemaah. Orang yang menistakan, melecehkan Al-Quran dengan cara yang sangat membuat kita geram. Siapapun yang memiliki kecintaan kepada Al-Quran pasti memiliki perasaan yang sama. Geram, marah, kecewa dengan sebuah tindakan yang saat ini sedang didalami oleh pihak yang berwajib. Bagaimana mempromosikan minuman keras di sebuah event dengan cara menukarnya dengan hafalan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik jamaah sekalian. Di negeri kita yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, masih ada pihak-pihak yang memancing di air keruh, memprovokasi dengan melakukan tindakan yang biadab seperti ini. Tentunya sebagai seorang mukmin kita tidak akan tinggal diam. Dan alhamdulillahnya pihak yang berwajib sudah turun tangan dengan cepat, dan
kita pastikan keluarga kita, circle terdekat kita, jangan sampai terjebak dengan tindakan-tindakan seperti ini jamaah sekalian. Kenapa? Karena dampaknya sangat luar biasa jamaah. Membawa keburukan dan tercerabut keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut keberkahan dari kita jamaah, selesai hidup kita jamaah. Dan semoga kita semua, keluarga kita, negeri kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang pernah dialami, yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر الإخوان المسلمين والمستضعفين في كل مكان وكل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.